Pengertian syariat. Syariat Islam secara etimologis bermakna jalan yang lurus atau jalan yang dilalui air terjun. Sedangkan pengertian terminologisnya, syariat didefinisikan sebagai jalan yang harus ditempuh oleh setiap umat Islam. Syariat menurut pengertian teknis dalam bahasa Inggris disebut Common Law of Islam, yakni keseluruhan dari perintah-perintah Tuhan. Setiap perintah dinamakan hukum. Istilah syariat ini juga sering disebut sebagai syariah atau syir'ah. Menurut para ahli, definisi syariat adalah setiap titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Dengan demikian, syariat itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliyah. Menurut Syekh Mahmud Shaltut, syariat adalah peraturan-peraturan yang diciptakan Allah atau yang diciptakannya pokok-pokoknya supaya manusia berpegang kepadanya dalam berhubungan dengan Tuhan, saudara sesama muslim, saudaranya sesama manusia, serta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan. Sementara menurut Nicholas P. Achides, kata syariat adalah nama umumnya yang diberikan kepada peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah agama Islam dan para ahli dirumuskan sebagai sesuatu yang tidak akan adanya. Seandainya tidak ada wahyu ilahi, hukum syariat atau hukum syar'i itu diartikan sebagai jenis, sifat, dan nilai yang ditetapkan sebagai dari wahyu ilahi. Tujuan syariat. 1. Memelihara kemaslahatan agama. Agama Islam harus dibela dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak merusak akidah, ibadah, dan akhlak umat. Ajaran Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih agama seperti ayat Al-Quran dalam Quran Surat Al-Baqarah. La ikraha fisdini kata biyana rusdu minal goy faman yukfur bitakhuti wa yu'min billahi fahadis tamsaka bi urwati wusqo'an fisamal loha walahu sami'un alim, yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada takhut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 3. Memelihara jiwa. Agama Islam sangat menghargai jiwa seseorang, maka dari itu diberlakukannya hukum qisas yang merupakan bentuk hukum pembalasan nyawa. Dengan demikian, orang-orang akan berpikir berkali-kali untuk menghilangkan nyawa seseorang. Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 178. 4. Memelihara akal. Kedudukan akal pikiran manusia dalam Islam sangatlah penting. Akal manusia dibutuhkan untuk memikirkan ayat-ayat Al-Quran dan karunia sunatullah menuju manusia kamil. Salah satu menjaga akal dengan tidak meminum khamr atau meminum minuman yang merusak akal. Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 209. 5. Memelihara harta. Dengan syariat Islam, maka pemilik harta akan lebih aman karena Islam mengenal hukum had, yaitu potong tangan dan kaki, sehingga akan berpikir berkali-kali lipat untuk mencuri. Quran Surat Al-Maidah 5 ayat 38. Karakteristik syariat. 1. Testis atau rabeiyah. Kekhasan syariat Islam dibandingkan undang-undang lain adalah sifatnya yang testis atau rabeiyah atau religius diniyah. Kesucian perundang-undangan tidak tertandingi. Oleh karena syariat yang perundang-undangan Islam bersifat testis atau rabeiyah, maka tidak ada alasan bagi orang muslim untuk menolaknya, baik dalam posisinya sebagai subjek hukum hakim maupun sebagai objek hukum makmum. Sifat testis atau rabeiyah syariat perundang-undangan Islam membuat Islam menghormati, menerima, melaksanakan, menaatinya. Hal ini tidak dijumpai dengan perundang-undangan manusia. 2. Etis atau akhlakiyah. Sebagaimana syariat Islam menjadi istimewa karena bersifat testis atau rabbaniyah, ia juga istimewa karena memperhatikan masalah akhlak, moral, etika, dan seluruh aspeknya sesuai dengan sabda Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jelas sekali perbedaan dengan antara syariat dengan perundang-undangan lain. Dengan perundang-undangan memprioritaskan hak-hak, sedangkan syariat memprioritaskan kewajiban-kewajiban. 3. Insaniyah atau humanistis. Syariat yang disiapkan untuk manusia agar
Manusia derajatnya terangkat, sifat manusianya terjaga dan terpelihara. Oleh karena itu, syariat Islam menciptakan sebagai bentuk ibadah untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya, bukan hanya makhluk jasmani yang dipuaskan dengan makan, minum, dan menikah. Di samping memperhatikan sisi rohani, syariat juga tidak melupakan sisi fisik dan dorongan nurani. Oleh karena itu, syariat mendorong manusia berjalan ke seluruh penjuru bumi untuk mencari karunia Allah dan kemakmuran planet ini. 4. Jumul atau co-parenship. Syariat Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik aspek ibadah, aspek keluarga, aspek perdagangan dan ekonomi, aspek hukum dan peradilan, aspek politik, dan hubungan antar negara. Syariat yang mengatur baik urusan dengan Allah seperti salat, puasa, dan lainnya, maupun yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan muamalah. Yang kelima ada waqi'iyah atau realistis. Syariat Islam bersifat realistis. Perhatian terhadap moral tidak menghalangi syariat untuk memperhatikan realitas yang terjadi dan menetapkan syariat yang menyelesaikan masalah. Sifat realistis dapat mengikuti perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Para ahli fikih terkadang mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan kondisi. Yang terakhir ada tanasuk atau keteraturan. Keteraturan merupakan bekerjanya semua individu dengan teratur dan saling bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Keteraturan nampak pada alam dan syariat seperti keseimbangan yang berarti keteraturan pada syariat Allah, seperti apa yang didapatkan dari ciptaannya. Ruang lingkup syariat dibagi menjadi dua, yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT melalui ibadah, seperti a. taharah atau bersuci, dengan bertujuan untuk membiasakan manusia untuk hidup bersih sehingga orang merasa nyaman di sekitar kita. Yang kedua ada sholat, bertujuan untuk menanamkan kesadaran dalam diri sendiri bahwa asal-usul dari tanah dan pengulangan janji akan tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Yang ketiga ada zakat, yaitu bertujuan untuk membiasakan diri untuk saling berbagi kepada sesama. Yang keempat ada puasa, bertujuan untuk membiasakan diri agar jujur pada diri sendiri dan turut berempati terhadap penderitaan orang lain. Yang kelima ada haji, yaitu bertujuan untuk mempersiapkan diri muslim untuk datang kepada Allah SWT dengan merelakan harta benda, jabatan, dan lain sebagainya. Ruang lingkup syariat yang terakhir yaitu hubungan manusia dengan yang lain melalui muamalat. A. Ikatan pertukaran barang dan jasa, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. B. Ikatan pernikahan, bertujuan untuk memelihara kelangsungan hidup manusia. Yang C, ada ikatan pewarisan, bertujuan untuk menjamin kebutuhan dasar anggota keluarga yang ditinggalkan. D, ikatan kemasyarakatan, bertujuan untuk agar terjadinya pembagian peran dan fungsi sosial.